والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Dalil bahwasanya akidah para sahabat merupakan patokan akidah yang harus diyakini. Apa dalilnya? Indak ya Ibnu? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apa dalil? Nah, bahwasanya kita wajib untuk meneladani para sahabat. Dan penyelesaian terhadap para sahabat merupakan jalan kesesatan dan jalan menuju ke neraka. Sudah hafal belum, Ridwan? Nah, indah ya Umar. Baik, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang menjadi inti pendalilan mana? Hendak ya Wahyu dari ayat tersebut. Pada wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Baik. Dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Ini kaum mukminin. Sekarang pembicaraan kita para sahabat bagaimana? Allah katakan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, baru diancam dengan dua ancaman. Dibiarkan dia dalam kesesatannya terus dan dimasukkan ke neraka jahanam. Nah, bahwasanya al-mukminin yang dimaksud adalah para sahabat, karena mereka orang yang paling tinggi keimanannya dari kalangan umat ini. Baik. Kemudian Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala beralih khalifillah memberikan contoh dari golongan-golongan yang mereka tidak mengikuti metode sahabat, tidak meneladani para sahabat. Beliau singgung kemarin apa? Salah satu firqah yaitu Ikhwanul Muslimin. Nah, Ikhwanul Muslimin salah satu firqah yang banyak memakan korban para pemuda, Nah, banyak memakan korban para pemuda yang didirikan oleh seorang yang berkeyakinan Sufiyah. Nah, yaitu Hasan al-Banna. Siapa itu Hasan al-Banna? Nah, bisa dilihat dalam catatan kaki nomor 1, Hasan bin Ahmad ibn Abdurrahman al-Banna, muassisul Jama'atul Ikhwanil Muslimin di Misr, pendiri Jamaah Ikhwanul Muslimin, yang Syekh Mukbil demikian pula yang lainnya mengubah namanya menjadi Ikhwanul Muflisin. Baik, yang ada di Mesir. Ulida fil Mahmudiyah min a'malil Iskandariyah, dilahirkan di daerah ini. Wa takharraja bi madrasati Darul Ulum bil Qahirah wa ishtaghala bi ta'lim wa qutila bil Qahirah. Ta'tamidu da'watuhu ala khalaya sirriyah ta'malu fil khafa. Nah, kemudian dia lulus dari madrasah Darul Ulum di Mesir dan sibuk dengan pengajaran, kemudian terbunuh di Mesir. Nah, karena itulah para pengikutnya Ikhwanifillah menggelari gelar Asy-Syahid. Nah, Syekh Qutb digelari dengan Asy-Syahid, demikian pula Hasan al-Banna Asy-Syahid. Nah,
Padahal kalau ditilik dari keyakinan sufiyah ada padanya. Dan dakwah mereka alhamdulillah landasannya adalah gerakan tersembunyi, gerakan rahasia. Karena memang dakwah ini condong kepada kepada politik. Condong kepada perpolitikan dan ambisi untuk bisa menguasai dan mendapatkan kursi kekuasaan. Dan di antara dakwah yang banyak menimbulkan bencana dan tertumpahnya darah di masa-masa ini ya gerakan Ikhwanul Muslimin ini. Nah, pada tahun kemarin alhamdulillah yang mereka teruskan dengan Rabi' al-Arabi, yaitu gerakan kudeta di beberapa negeri-negeri Arab. Nah, baik itu Yaman, Mesir, kemudian Tunisia dan yang lainnya secara serentak berapa darah yang terkorbankan. Nah, dan mereka tidak peduli. Nah, tidak peduli dengan darah yang dikorbankan. Jadi dakwah mereka bukan dakwah untuk Islam, tapi dakwah untuk meraih kekuasaan. Oleh karena itulah seruan dari pimpinan mereka pada masa ini seperti Yusuf Al-Qaradawi yang ada di Mesir. Dan ketika menyatakan permusuhan dan peperangan dengan orang-orang Yahudi di Palestina bukan itu perkara akidah, akan tapi apa? Perkara kita memperebutkan tanah. Nah, ini perkataan yang tidak dibangun di atas akidah. Baik. Kita baca penjelasan dari Syekh secara ringkas rahimahullah ta'ala. Qala linukarrir an-nazar min al-qa'idati ila al-qimmah. Ma huwa alladhi qarrarahu Hasan al-Banna fi da'watihi wa manhajihi. Sekarang Syekh ingin menjelaskan bagaimana menimbang suatu gerakan, menimbang suatu kelompok atau suatu hizb. Maka beliau ajari. Sekarang coba kita lihat apa yang telah ditetapkan oleh Hasan al-Banna dengan kelompok mereka Ikhwanul Muslimin. Maka kita lihat faedah kepada sisi apa? Kimmahnya, sisi mutunya, sisi keabsahannya. Nah, apakah yang ditetapkan oleh Hasan al-Banna dalam dakwah dan manhajnya? Apakah dia mengingkari kesyirikan syirik akbar yang dilakukan di negerinya? Ini prinsip yang pertama. Karena dakwah para sahabat dakwah dibangun di atas tauhid, sebagaimana Rasulullah SAW telah tegaskan kepada utusan-utusan beliau tatkala beliau kirim ke negeri-negeri untuk mengawali dakwahnya dengan tauhid. Di antara dalilnya indak ya Ukasyah, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah diutusnya Mu'adz ke negeri Yaman. Rasulullah SAW katakan kepada beliau, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi aba syahadatu an la ilaha illallah." Riwayatin illa ayyu wahidullah. Hendaknya perkara yang pertama kali kamu dakwai mereka kepadanya pada perkara tersebut yaitu syahadah. Nah, untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dakwah tauhid. Dan konsekuensinya menyeru kepada tauhid yang mengingkari kesyirikan. Nah, sekarang kita lihat, kita timbang dakwah Ikhwanul Muslimin sebagai contoh, juga dakwah-dakwah yang lain. Timbang, apakah mereka berada di atas prinsip ini? Tidak. Ketika ditimbang, oh tidak. Ternyata mereka tidak peduli dengan adanya kesyirikan, tidak peduli. Nah, apakah pengikutnya di atas tauhid atau tidak? Nah, ini metode yang bagus dari Syekh rahimahullah ta'ala. Karena para pemuda butuh untuk betul-betul mengenal kelompok-kelompok tersebut agar jangan sampai terjatuh di dalam perangkap mereka.
Karena memang yang menjadi sasaran utama gerakan Ikhwanul Muslimin, yang kemudian juga di antara sempalannya Ikhwani fillah Hizbut Tahrir. Nah, di negeri kita HTI. Nah, juga sempalannya kalau negeri kita seperti apa? Akhirnya muncul partai PKS. Asal muasalnya gerakannya dan prinsip mendasarnya Ikhwanul Muslimin. Nah, apakah mereka yang menjadi landasan utama dakwah tauhid, menyeru manusia kepada peribadatan kepada Allah semata dan memperingatkan manusia dari kesyirikan, ataukah sekedar banyak-banyakan pengikut? Nah, ini dilihat. Dan ternyata bukan tauhid yang mereka dakwahkan. Tapi yang didakwahkan adalah apa? Sekedar untuk pengikut banyak. Kemudian sistemnya sistem pergerakan. Bagaimana khilafah. Sejak awal dakwah itu ikhwan. Demikian. Karena memang dakwah mereka bukan dakwatul Islam, bukan berusaha untuk mendakwahkan dakwah Rasul, tapi dakwah politik. Dakwah politik. Kalau seandainya yang didakwahkan adalah Islam semata-mata karena Allah, tentunya akan mengamali sesuai dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sasarannya para pemuda karena mereka memiliki hamasiyah, memiliki semangat. Dan kita dulu demikian, jadi sasaran empuk dari para dai-dai Ikhwanul Muslimin. Anak-anak umur 17, 15, 16 itu sasaran mereka. Nah, karena mereka sudah mulai, yang mikir itu sudah mulai ada semangat untuk beragama, semangat mencari. Ketemu mereka, diajak. Maka kita bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari perangkap dan kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Nah, sebagaimana dikatakan oleh salaf, "Nama adri ayyu ni'matain afdalu alayya an hadani Allahu lil Islam aw ay yu'afiyani min hadhihi al-ahwa." Siapa yang mengatakan ini? Abul Aliyah. Abul Aliyah mengatakan, aku tidak tahu dua nikmat yang mana yang lebih besar pada diriku, tatkala Allah berikan hidayah untuk berislam, ataukah tatkala Allah selamatkan aku dari kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Dua perkara itu perkara besar. Hidayah untuk berislam dan hidayah untuk selamat dari firqah-firqah sesat. Tatkala dia mendapatkan hidayah mengenal sunnah, ini sesuatu yang harus disyukuri dan dijaga. Jadi Hasan al-Banna beserta firqah yang dia dirikan tersebut tidak membangun dakwahnya di atas tauhid. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal ankaral bid'ah wa min a'dhamiha bid'atus sufiyah allati taqul bi ihdadil wujud. Apakah dia mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan, dan di antara kebid'ahan yang paling besar yaitu bid'ah sufiyah yang berkeyakinan tentang wahdatul wujud. Apa keyakinan wahdatul wujud? Dan apa itu sufiyah? Nah, adapun sufiyah, walillah dikatakan di sini, Anda perhatikan catatan kaki nomor 2. Sufiyah summu bidzalika nisbatun ila lumsis suf. Mereka dinamakan dengan sufiyah, dinisbahkan kepada pakaian dari suf, pakaian dari wol, domba, karena ini merupakan syiar mereka dulu, yaitu suatu kelompok yang menunjukkan secara zahir zuhud. Dan dikenal mereka dengan pakaian dari suf, dari kain wol, bulu domba, sehingga digelari dengan sufiyah.
Dan kelompok ini alhamdulillah juga termasuk di antara kelompok yang memakan banyak korban, terutama dari mereka-mereka yang punya semangat ibadah tapi tidak dibangun di atas ilmu. Karena mereka mengedepankan sisi kezuhudan, kemudian sisi ibadah, tapi ibadah-ibadah yang mubtada'ah, bahkan sebagian yang mencapai derajat kekufuran dan kesyirikan. Sebagaimana disebutkan di sini, mereka berkeyakinan wahdatul wujud. Berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Tatkala mereka beribadah sampai sudah fly, sudah tidak terasa lagi sekitar, sehingga seakan-akan dia tinggal sendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naik berikutnya sampai Allah bersatu dengan dia. Wal'iyadzubillah, ini keyakinan yang kufur. Keyakinan bersatunya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Adapun sumber pengambilan akidah mereka dari mana disebutkan di sini. Wa masadirut talaqqi ar-ra'isiyah inda firaqis sufiyah umuman thalathatu masadir. Yang menjadi sumber pengambilan pokok dalam agama mereka alhamdulillah, yaitu dalam metodologi dan firqah ini, firqah sufiyah secara umum ada 3 sumber. Wahiyya al-kashfu wal-dzauqu wal-wajdu. Al-kashfu yaitu mukasyafah, yaitu seakan-akan dia melihat sesuatu. Tiba-tiba dimunculkan sesuatu pada pandangannya, oh ini sudah. Wal-dzauq, perasaan. Jadi agamanya cuma pakai perasaan. Hati condong, hati senang, itu sudah kebaikan. Wal wajdu, sesuatu yang dia dapati dalam batinnya. Itu saja. Jadi mimpi-mimpi itu sumber pengambilan dalam keyakinan sufiyah. Tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat, sehingga jelas keyakinan ini keyakinan yang batil, bahkan sebagiannya mencapai derajat kesyirikan, kekufuran. Wa tahta kulli qismin minha aqsamun wa darajat, dan di bawah masing-masing 3 sumber ini berbagai macam dan derajat-derajat. Wa hadza la yanfi wujudu masadiri ukhra ghairu hadhihi thalathah. Dan ini tidaklah meniadakan terdapatnya sumber-sumber yang lain selain 3 sumber ini. Tapi yang jelas mereka tidak mendasarkan agama mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Ini cukup untuk menunjukkan kebatilan suatu kaum. Dan mengenai sufiyah, di antara kitab yang membeberkan mereka secara panjang lebar alhamdulillah, 6 sampai ditulis 3 jilid. Kemudian Syekhuna meringkasnya menjadi 1 kitab kecil karena butuhnya manusia untuk mengetahui kesesatan firqah ini. Madhahirul inhirafat inda sufiyah. Fenomena-fenomena penyimpangan yang ada pada orang-orang sufiyah. Dan di antara yang paling fatalnya yaitu wahdatul wujud. Apa tadi wahdatul wujud itu? Indah ya Hanif. Yang dimaksud dengan wahdatul wujud itu apa? Menyatunya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ini keyakinan kufur. Qala rahimahullah, hal ankaraha ala ashabiha? Al-jawabu aidan la. Apakah dia mengingkari adanya bid'ah sufiyah ini pada teman-temannya? Jawabnya juga tidak. Faqad athna alal
Marighani as-Sufi as-Sudani alladhi yaqulu bi wahdatil wujud. Bahkan dia telah memuji kepada orang ini. Entah nisbahnya bagaimana ya. Tayyib Al-Marighani, namanya Muhammad bin Uthman, seorang sufi, malah dipuji oleh Hasan al-Banna, seorang sufi dari Sudan yang dia berkeyakinan wahdatul wujud. Ini juga beliau mengajari ikhwanillah bagaimana menilai seseorang. Nah, apalagi tokoh, maka falyanzur ila man yukhalil. Lihat dengan siapa dia berteman. Wa hakadha linanzura aidan fi hadzal manhaj ma fihi min bid'in wa syirkiyatin wa umurin yundalahal jabin atau yandalahal jabin. Dan demikian pula hendaknya kita melihat juga pada manhaj ini, yaitu firqah Ikhwanul Muflisin, dan apa-apa yang ada padanya berupa kebid'ahan dan kesyirikan serta perkara-perkara yang membuat na'am dahi ini berkerut. Jadi membuat apa, keheranan maksudnya. Nah, heran. Kenapa kemudian mereka dalam berbagai macam kesesatan ini menyatakan mereka lah pejuang Islam. Nah, Islam tidak akan mungkin mencapai kebaikan dengan perjuangan mereka, tidak akan mungkin. Bahkan sebaliknya, musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin di berbagai negeri, pertumpahan darah yang ada di berbagai negeri, di antaranya sebabnya Ikhwanul Muflisin, termasuk Yaman. Baik. Mereka jubana, orang-orang yang pengecut, tapi tadi yang dikedepankan ya tadi mereka korbankan darah-darah kaum muslimin. Wala'iyadzubillah. Ini sekilas ikhwanillah tentang Ikhwanul Muslimin. Cuman di sini ada satu hal yang penting yang diajarkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah taala untuk menilai apa tadi? Lihat, bagaimana mereka mereka membangun dakwahnya. Yang pertama, apakah dakwahnya dibangun di atas tauhid? Kalau sudah ini lolos ikhwanillah, dalam artian tidak betul, maka sudah belakangnya tidak akan betul. Mereka telah melenceng dari prinsip Rasul. Apakah mereka mengingkari syirik, mengingkari bid'ah atau tidak? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwahnya menyeru kepada tauhid dan sunnah, yang konsekuensinya mengingkari kesyirikan dan bid'ah. Adapun untuk secara detailnya, bisa dirujuk pada kitab-kitab yang lain yang membahas tentang Ikhwanul Muslimin secara lengkap. Saya tidak punya kitab tentang Ikhwanul Muslimin segini tebalnya. Dengan bukti-bukti konkret penyimpangan-penyimpangan mereka. Baik, cukup bagi kita karena di sini hanya pembahasan sekilas. Jadi pembahasan-pembahasan pokok dan bagaimana kita bisa menilai dalam suatu kaum ikhwanillah mereka di atas kebatilan atau suatu kelompok mereka di atas kebatilan. Naktabi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika.